Nah, sekarang udah lebih jelas dong ya bedanya striker beneran sama si false nine ini. Meskipun sama-sama nongkrong di depan, tapi gayanya beda jauh. Striker itu kan tipenya penyerang jadul ya, yang klasik gitu deh. Fokusnya udah pasti dong cari posisi empuk, nyikat bola, terus cetak gol secepat kilat. Nah, kalau si false nine ini, dia tuh lebih licik? Salah, lebih pinter deng, hehe. Dia itu kerjaannya narik-narik bek lawan biar ada space kosong nganga lebar, terus teman-temannya bisa dapat kesempatan emas. Jadi intinya nih, gampangnya, striker itu ya mesin pencetak gol sejati, sedangkan false nine, dia itu otaknya di balik semua aksi serangan. Dua-duanya sih sama-sama krusial banget ya, cuma ya balik lagi, tergantung strateginya tim kamu itu mau pakai yang mana, sama gaya mainnya cocok yang gimana. Kalau menurut kamu nih, tim jagoanmu itu lebih pas pakai striker murni yang doyan nyetak gol, apa false nine yang lebih ke otak serangan? Yuk, tulis jawaban kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Dan kalau kamu demen sama konten edukasi bola yang dibikin santai tapi tetap nambah ilmu, jangan lupa banget nih ya, tekan tombol like-nya, terus subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update video seru kita berikutnya. Oke deh, segitu dulu ya obrolan santai kita kali ini yang ngebahas tuntas perbedaan si striker sama false nine itu. Makasih banyak buat kamu yang udah setia nonton sampai kelar. Kita bakal balik lagi kok, bahas topik-topik sepak bola yang gak kalah seru dan bikin penasaran lainnya di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya, dan salam olahraga. Fakta menarik nih guys, ternyata banyak pemain legendaris itu gak mulai dari posisi striker loh. Kita kan sering mikir ya, kalau striker top itu udah jago nyetak gol dari orok gitu. Tapi faktanya nih, banyak banget legenda justru ngawalin karir mereka dari posisi lain. Thierry Henry awalnya winger. Cristiano Ronaldo juga winger murni banget. Malah Gareth Bale bek kiri guys, kebayang nggak? Alasannya gampang kok, pelatih muda itu sering nempatin pemain cepat di sayap lapangan. Nah, kalau udah matang secara taktik dan fisik, baru deh digeser ke depan, jadi penyerang. Jadi gini, kalau kamu sekarang lagi main di posisi yang bukan favoritmu, jangan sedih dulu. Itu bukan akhir dari segalanya. Malah bisa jadi, ini bagian dari proses kamu menuju sukses loh. Nomor 2 nih, sepak bola modern sekarang lebih takut sama pemain cerdas dibanding pemain kuat. Banyak bek ngaku, musuh paling susah itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling pintar, yang otaknya jalan. Pemain kayak Iniesta, Modric, atau Xavi itu jarang banget loh duel fisik yang keras-keras. Tapi uniknya, mereka ini justru bisa bikin lawan capek sendiri. Kenapa, hayo? Karena sepak bola level tinggi itu intinya permainan ruang dan waktu, bukan cuma adu tenaga. Satu sentuhan yang pas aja bisa ngilangin 3 pemain sekaligus. Gila kan? Makanya pemain-pemain jenius itu sering kelihatan pelan, tapi mematikan banget di lapangan. Fakta ketiga, wasit sepak bola itu bisa lari lebih jauh dari pemain loh. Ini fakta yang lumayan bikin kaget sih. Dalam satu pertandingan, wasit bisa lari sekitar 10-13 km, nyaris sama kayak gelandang tengah. Bedanya apa? Wasit nggak boleh diganti, nggak boleh istirahat, dan tetap harus fokus total selama 90 menit penuh. Salah dikit, wah langsung dihujat jutaan orang. Jadi tekanan mental wasit itu seringkali jauh lebih berat dibanding para pemainnya sendiri. Nomor 4, gol terindah di sepak bola seringkali nggak direncanakan loh. Banyak gol ikonik itu lahirnya dari keputusan yang spontan banget. Tendangan salto, chip yang nggak terduga, tembakan dari sudut yang rasanya mustahil. Pemain sendiri sering bilang, duh kalau mikir kelamaan malah gagal nanti. Ini buktiin satu hal sih, di sepak bola insting itu kadang jauh lebih kuat dari rencana yang matang sekalipun. Kelima, pemain top itu ternyata nggak selalu jago pas latihan loh. Ada fakta menarik banget nih di ruang ganti klub-klub gede. Beberapa pemain bintang malah nggak kelihatan spesial-spesial amat pas latihan. Tapi begitu pertandingan dimulai, wih mereka langsung hidup. Kenapa ya? Karena mereka itu lebih fokus pas tekanan tinggi, lebih tenang saat genting, dan lebih berani ambil resiko. Jadi sepak bola itu bukan cuma soal siapa yang paling jago latihan, tapi siapa yang paling siap pas momen krusial itu datang. Yang keenam, sepak bola itu sebenarnya permainan psikologi loh. Bahkan sebelum bola ditendang, perang mental itu udah dimulai duluan. Dari tatapan mata, gestur tubuh, sampai cara berdiri sebelum eksekusi penalti. Beberapa pemain bahkan sengaja nunda eksekusi, nggak ngeliat bola, atau malah ngeliatin kiper terus-terusan. Tujuannya cuma satu, bikin lawan ragu, walau cuma sedetik. Dan di level atas, sedetik itu bisa berarti segalanya guys. Nomor 7, banyak taktik di sepak bola terinspirasi dari olahraga lain. Pressing modern itu dari basket, zona marking diadaptasi dari rugby, transisi cepat dipelajari dari futsal loh. Sepak bola itu emang terus berevolusi, bukan cuma soal formasi, tapi juga cara berpikir di lapangannya.
Kedelapan, pemain terbaik itu seringnya justru yang paling sederhana. Messi jarang pamer trik yang aneh-aneh, Lewandowski jarang gocek berlebihan, Toni Kroos juga jarang banget lari sprint cepat, tapi mereka selalu ada di tempat yang paling tepat di waktu yang pas. Ini fakta penting nih, sepak bola level atas itu lebih menghargai efektivitas, bukan cuma gaya-gayaan. Nomor 9, banyak banget karir pemain hancur, bukan karena skillnya kurang loh. Cedera, masalah mental, lingkungan yang gak kondusif, atau keputusan yang salah. Itu jauh lebih sering bikin karir hancur, dibanding cuma kurang bakat aja. Banyak wonderkid yang tiba-tiba hilang itu bukan karena gak jado, tapi lebih karena mereka gak siap sama tekanan yang maha dahsyat. Dan terakhir, yang ke-10, sepak bola itu bukan cuma sekedar game, tapi cerminan hidup kita. Ada yang udah kerja keras banget tapi jarang disorot. Ada yang cuma satu momen aja langsung terkenal. Ada juga yang jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi. Makanya sepak bola dicintai banyak banget orang. Karena di dalamnya itu kita bisa ngelihat hidup kita versi 90 menit. Nah gimana? Kalau kamu suka fakta-fakta sepak bola yang jarang dibahas kayak gini, jangan lupa simpan konten ini ya. Karena di balik setiap bola selalu ada cerita seru. Dengerin deh. Ada fakta unik nih soal bola. Kita sering banget kan ya mikir kalau pemain legendaris atau striker top itu udah jago nyetak gol dari orok, alias dari kecil. Padahal nih, ternyata banyak banget legenda sepak bola justru ngawalin karir mereka bukan dari posisi striker loh. Ini bikin kaget. Coba bayangin, Thierry Henry itu aslinya winger loh. Cristiano Ronaldo juga sama, winger murni banget. Yang lebih gila lagi, Gareth Bale. Dia awalnya bek kiri guys, bek kiri. Kebayang gak tuh? Alasannya simpel banget sih. Pelatih muda biasanya emang nempatin pemain yang lincah di sayap. Nanti kalau udah makin jadi, secara taktik dan fisik, baru deh digeser ke depan jadi penyerang. Nah, jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi main di posisi yang gak banget, jangan langsung pundung dulu. Itu bukan akhir dari segalanya kok. Malah bisa jadi itu bagian dari rencana alam semesta buat kamu menuju sukses. Siapa tahu kan? Asik. Oke, lanjut nomor 2 nih. Sepak bola modern zaman sekarang itu ternyata lebih jiper sama pemain cerdas ketimbang pemain yang cuma modal kuat otot. Banyak bek ngaku nih, musuh paling bikin pusing itu bukan yang paling kuat fisiknya, tapi yang paling pintar, yang otaknya jalan guys. Coba deh lihat Iniesta, Modric atau Xavi. Mereka kan jarang banget tuh adu fisik yang gerasak-gerusuk. Tapi uniknya, mereka ini justru bisa bikin lawan capek sendiri gara-gara kesusahan ngejar bola. Kenapa hayo? Soalnya, sepak bola level tinggi itu intinya permainan ruang dan waktu, bukan cuma adu tenaga doang. Cukup satu sentuhan yang pas aja, 3 pemain lawan bisa langsung hilang begitu aja. Gila kan? Makanya, pemain-pemain jenius itu sering kelihatan pelan, tapi aslinya mematikan banget di lapangan. Oke, lanjut ke fakta ketiga. Tahu nggak sih, wasit sepak bola itu bisa lari lebih jauh dari pemain loh. Ini fakta yang lumayan bikin melongo sih. Dalam satu pertandingan, wasit bisa lari sekitar 10-13 km, nyari sama jauhnya kayak gelandang tengah. Tapi bedanya, wasit nggak boleh diganti, nggak boleh istirahat, dan harus tetap fokus total selama 90 menit penuh. Salah dikit aja, wah, langsung deh dihujat jutaan orang. Jadi tekanan mental yang mereka rasain itu seringkali jauh lebih berat dibanding para pemainnya sendiri. Salut deh. Nomor 4 nih. Gol terindah di sepak bola itu seringkali nggak disengaja atau nggak direncanakan loh. Coba deh ingat-ingat, banyak gol ikonik itu lahirnya justru dari keputusan yang spontan banget. Tendangan salto yang bikin melongo, chip nggak terduga, atau tembakan dari sudut yang rasanya mustahil. Pemain sendiri sering banget bilang, duh, kalau mikir kelamaan, mah nggak jadi gol nanti. Ini nunjukin satu hal sih, di sepak bola, insting itu kadang jauh lebih sakti dibanding rencana yang udah matang sekalipun. Lanjut ke yang kelima. Pemain top itu ternyata nggak selalu jago-jago banget pas latihan loh. Ini fakta yang cukup bikin geleng-geleng kepala di ruang ganti klub-klub gede. Beberapa pemain bintang malah kelihatan biasa aja pas latihan. Tapi begitu pertandingan dimulai, mereka langsung hidup dan jadi gila. Kenapa gitu ya? Karena mereka itu lebih fokus pas tekanan tinggi, lebih tenang saat momen genting, dan lebih berani ambil risiko. Jadi sepak bola itu bukan cuma soal siapa yang paling jago latihan, tapi siapa yang paling siap pas momen krusial itu tiba. Yang keenam, ini penting banget. Sepak bola itu sebenarnya permainan psikologi loh. Bahkan sebelum bola ditendang, perang mental itu udah dimulai duluan. Dari tatapan mata yang tajam, gestur tubuh, sampai cara berdiri sebelum eksekusi penalti. Beberapa pemain bahkan sengaja nunda tendangan, pura-pura nggak ngelihat bola, atau malah ngeliatin kiper terus-terusan. Tujuannya cuma satu, bikin lawan ragu, walau cuma sedetik. Dan di level atas, 1 detik itu bisa berarti segalanya guys. Gila kan? Oke, nomor 7. Banyak taktik di sepak bola ternyata terinspirasi dari olahraga lain loh. Pressing modern yang bikin lawan kelabakan itu dari basket.
Zona marking diadaptasi dari rugby, transisi cepat dipelajari dari futsal. Sepak bola itu emang nggak pernah berhenti berevolusi, bukan cuma soal formasi atau siapa yang jago, tapi juga cara berpikir di lapangannya. Kedelapan nih, pemain terbaik itu seringnya justru yang paling biasa atau sederhana loh. Messi jarang pamer trik aneh-aneh yang bikin melongo, Lewandowski jarang gocek berlebihan, Toni Kroos juga jarang banget lari sprint cepat. Tapi anehnya, mereka selalu ada di tempat yang paling tepat, di waktu yang paling pas. Ini fakta penting banget. Sepak bola level atas itu lebih menghargai efektivitas, bukan cuma gaya-gayaan atau pamer skill doang. Nomor 9, banyak banget karir pemain yang hancur itu bukan karena skillnya kurang loh, tapi lebih karena cedera parah, masalah mental, lingkungan yang gak kondusif atau keputusan yang salah. Itu semua jauh lebih sering bikin karir mereka kandas, dibanding cuma sekedar kurang bakat aja. Banyak wonderkid yang tiba-tiba hilang dari peredaran, itu bukan karena gak jago main bola, tapi lebih karena mereka gak siap sama tekanan yang maha dahsyat di dunia sepak bola. Dan yang terakhir, yang ke-10, sepak bola itu bukan cuma sekedar game atau tontonan doang, tapi cerminan dari hidup kita sendiri loh. Ada pemain yang udah kerja keras mati-matian, tapi jarang disorot. Ada yang cuma butuh satu momen aja, langsung terkenal seantero jagat. Ada juga yang jatuh, bangkit lagi, tapi terus jatuh lagi. Makanya sepak bola dicintai banyak banget orang, karena di dalamnya itu kita bisa ngeliat drama hidup kita dalam versi 90 menit. Nah gimana guys, seru kan fakta-fakta sepak bola yang jarang dibahas kayak gini? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa ya di-save atau di-share ke teman-teman kamu, karena di balik setiap bola selalu ada cerita seru dan bikin kita mikir. Fakta menarik nih guys, ternyata banyak pemain legendaris itu nggak mulai dari posisi striker loh. Kita kan sering mikir ya, kalau striker top itu udah jago nyetak gol dari orok gitu. Tapi faktanya nih, banyak banget legenda justru ngawalin karir mereka dari posisi lain. Thierry Henry awalnya winger. Cristiano Ronaldo juga winger murni banget. Malah Gareth Bale bek kiri guys, kebayang nggak? Alasannya gampang kok, pelatih muda itu sering nempatin pemain cepat di sayap lapangan. Nah, kalau udah matang secara taktik dan fisik, baru deh digeser ke depan, jadi penyerang. Jadi gini, kalau kamu sekarang lagi main di posisi yang bukan favoritmu, jangan sedih dulu. Itu bukan akhir dari segalanya. Malah bisa jadi, ini bagian dari proses kamu menuju sukses loh. Nomor 2 nih, sepak bola modern sekarang lebih takut sama pemain cerdas dibanding pemain kuat. Banyak bek ngaku, musuh paling susah itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling pintar. Makanya pemain-pemain jenius itu sering kelihatan pelan, tapi mematikan banget di lapangan. Fakta ketiga, wasit sepak bola itu bisa lari lebih jauh dari pemain loh. Ini fakta yang lumayan bikin kaget sih. Dalam satu pertandingan, wasit bisa lari sekitar 10-13 km, nyaris sama kayak gelandang tengah. Bedanya apa? Wasit nggak boleh diganti, nggak boleh istirahat, dan tetap harus fokus total selama 90 menit penuh. Salah dikit, wah langsung dihujat jutaan orang. Jadi tekanan mental wasit itu seringkali jauh lebih berat dibanding para pemainnya sendiri. Nomor 4, gol terindah di sepak bola seringkali nggak direncanakan loh. Banyak gol ikonik itu lahirnya dari keputusan yang spontan banget. Tendangan salto, chip yang nggak terduga, tembakan dari sudut yang rasanya mustahil. Pemain sendiri sering bilang, duh kalau mikir kelamaan malah gagal nanti. Ini buktiin satu hal sih, di sepak bola insting itu kadang jauh lebih kuat dari rencana yang matang sekalipun. Kelima, pemain top itu ternyata nggak selalu jago pas latihan loh. Ada fakta menarik banget nih di ruang ganti klub-klub gede. Beberapa pemain bintang malah nggak kelihatan spesial-spesial amat pas latihan. Tapi begitu pertandingan dimulai, wih mereka langsung hidup. Kenapa ya? Karena mereka itu lebih fokus pas tekanan tinggi, lebih tenang saat genting, dan lebih berani ambil resiko. Jadi sepak bola itu bukan cuma soal siapa yang paling jago latihan, tapi siapa yang paling siap pas momen krusial itu datang. Yang keenam, sepak bola itu sebenarnya permainan psikologi loh. Bahkan sebelum bola ditendang, perang mental itu udah dimulai duluan. Dari tatapan mata, gestur tubuh, sampai cara berdiri sebelum eksekusi penalti. Beberapa pemain bahkan sengaja nunda eksekusi, nggak ngeliat bola, atau malah ngeliatin kiper terus-terusan. Tujuannya cuma satu, bikin lawan ragu, walau cuma sedetik. Dan di level atas, sedetik itu bisa berarti segalanya guys. Nomor 7, banyak taktik di sepak bola terinspirasi dari olahraga lain. Pressing modern itu dari basket, zona marking diadaptasi dari rugby, transisi cepat dipelajari dari futsal loh. Sepak bola itu emang terus berevolusi, bukan cuma soal formasi, tapi juga cara berpikir di lapangannya. Kedelapan, pemain terbaik itu seringnya justru yang paling sederhana. Messi jarang pamer trik yang aneh-aneh, Lewandowski jarang gocek berlebihan, Toni Kroos juga jarang banget lari sprint cepat, tapi mereka selalu ada di tempat yang paling tepat di waktu yang pas. Ini fakta penting nih, sepak bola level atas itu lebih menghargai efektivitas, bukan cuma gaya-gayaan. Nomor 9, banyak banget karir pemain hancur, bukan karena skillnya kurang loh. Cedera, masalah mental, lingkungan yang gak kondusif, atau keputusan yang salah, itu jauh lebih sering bikin karir hancur dibanding cuma kurang bakat aja. Banyak wonderkid yang tiba-tiba hilang itu bukan karena gak jado, tapi lebih karena mereka gak siap sama tekanan yang maha dahsyat. Dan terakhir, yang ke-10, sepak bola itu bukan cuma sekedar game, tapi cerminan hidup kita.
Ada yang beda kerja keras banget tapi jarang disorot. Ada yang cuma satu momen aja langsung terkenal. Ada juga yang jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi. Makanya sepak bola dicintai banyak banget orang. Karena di dalamnya itu kita bisa ngelihat hidup kita versi 90 menit. Nah gimana? Kalau kamu suka fakta-fakta sepak bola yang jarang dibahas kayak gini, jangan lupa simpan konten ini ya. Karena di balik setiap bola selalu ada cerita seru.